Amsal 3 ini hidup dengan hikmat, hidup dengan damai. Amsal pasal 3 berisi banyak nasihat praktis yang sangat relevan untuk kehidupan, mengingatkan kita untuk tidak melupakan ajaran yang baik, mempercayai Tuhan dengan segenap hati, hidup dengan rendah hati, menjauhi kejahatan, menghormati dengan kebaikan, serta mengerti bahwa teguran atau disiplin hidup adalah bagian dari kasih. Pasal ini juga menggambarkan hikmat sebagai sumber kebahagiaan, panjang umur, keamanan, dan damai sejahtera. Jangan melupakan nasihat yang baik. Pasal ini dibuka untuk mengingatkan, janganlah engkau melupakan ajaranku, tetapi biarlah hatimu memelihara perintahku. Di dalam ayat yang pertama, nasihat dan nilai yang benar seringkali terasa sederhana, tetapi jika terus diingatkan dan dijalani, akan menjadi bekal kuat dalam hidup. Anak yang selalu diajarkan untuk jujur sejak kecil mungkin tidak langsung mengerti manfaatnya, tapi saat dewasa ia akan dipandang sebagai pribadi yang dipercaya. Seorang pekerja yang berpegang pada disiplin, meski sederhana, akhirnya naik karena integritasnya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat yang pertama itu adalah jangan meremehkan hal kecil yang benar. Konsistensi dalam hal sederhana sering membawa hasil besar. Yang kedua, kepercayaan lebih berharga daripada mengandalkan diri sendiri. Ayat 5 dan 6 yang terkenal berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, sebab ini relevan untuk semua orang maupun latar belakangnya, apapun latar belakangnya. Manusia punya keterbatasan, tidak semua hal bisa dipahami atau dikendalikan. Kepercayaan baik kepada Tuhan, proses maupun kebaikan membantu kita tetap tenang di tengah ketidakpastian. Contoh, orang yang terlalu yakin hanya pada dirinya sendiri bisa sombong, dan saat gagal ia hancur. Tapi orang yang rendah hati tahu kapan harus belajar, kapan harus mendengarkan, dan kapan harus berserah. Biasanya lebih kuat ketika dia menghadapi sesuatu badai hidup. Jangan hanya bergantung pada logika atau kekuatan diri. Rendahkan hati. Percayalah bahwa ada jalan yang lebih besar daripada pemikiran kita. Yang ketiga, kerendahan hati itu kekuatan bukan kelemahan. Di dalam ayat ke-7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Orang yang merasa dirinya paling tahu biasanya sulit menerima masukan. Padahal kebijaksanaan sejati justru lahir dari hati yang mau belajar. Kerendahan hati itu membuat kita mudah diajar. Orang yang terus mau belajar akan selalu berkembang. Sementara yang merasa sudah cukup justru berhenti untuk bertumbuh. Seperti seorang pemimpin besar yang mendengarkan bawahannya akan dihormati lebih daripada pemimpin yang keras kepala. Rendah hati bukan berarti rendah diri. Rendah hati adalah keberanian untuk mengakui bahwa kita masih bisa belajar. Untuk menghormati dengan kebaikan. Menghormati dengan kebaikan itu di dalam ayat 9 dan 10 berkata tentang menghormati Tuhan dengan hasil terbaik. Dalam bahasa universalnya ini bisa dimengertikan sebagai sikap berbagi, memberi yang terbaik dan tidak pelit pada kebaikan. Orang yang memberi bukan berarti kekurangan, justru ia membuka jalan untuk berkat yang lebih besar hadir dan turun di dalam kehidupan kita. Memberi yang terbaik waktu, perhatian, tenaga, karya akan kembali menjadi investasi kehidupan kita. Seorang guru yang dengan tulus membimbing murid-muridnya mungkin tidak langsung dihargai dengan materi, tetapi ia meninggalkan jejak yang mengubah hidup orang tersebut. Kebaikan yang kita tabur akan kembali dalam bentuk yang lebih indah. Teguran itu tanda kasih. Berkata bahwa jangan menolak didikan karena itu tanda kasih. Hidup tidak selalu mulus, kadang ada
koreksi, kegagalan, atau masalah, tetapi semua itu bisa membentuk kita menjadi lebih matang di dalam kehidupan kita. Disiplin membentuk karakter kita. Gagal bukan akhir, tapi kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Seseorang atlet yang ditegur keras oleh pelatihnya mungkin sakit hati, tapi tanpa teguran ia tidak akan berkembang. Jangan alergi pada kritik atau masalah. Lihatlah sebagai kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih kuat. Hikmat membawa damai dan kebahagiaan. Di dalam ayat 13-16 berkata bahwa orang yang menemukan hikmat lebih berharga daripada mendapatkan emas atau permata. Hikmat membawa umur panjang, kekayaan, kehormatan, dan damai sejahtera. Harta bisa hilang, tetapi hikmat tidak akan pernah hilang, dan hikmat akan tetap memberi jalan keluar dalam kondisi apapun. Orang yang berhikmat tahu cara menikmati hidup, bukan sekedar mengejar tanpa arah. Seorang yang kaya tapi serakah tidak pernah puas. Hidupnya gelisah, tapi orang sederhana yang bijak tahu cara bersyukur dan hidupnya lebih damai. Jangan hanya kejar materi, kejar juga kebijaksanaan yang bisa membuat hati kita damai. Hidup dengan hikmat membuat langkah kita jauh lebih teguh. Ayat 21-26 ini menjelaskan bahwa hikmat menjaga langkah kita supaya tidak goyah. Orang yang berhikmat bisa tidur nyenyak, tidak dikuasai rasa takut karena hatinya tenang. Rasa aman tidak datang dari banyaknya harta, tapi dari hati yang jujur dan bijak. Damai sejati lahir ketika kita tahu hidup kita berjalan di jalan yang benar. Jangan biarkan kekhawatiran mencuri ketenangan. Hikmat memberi rasa aman lebih dari apapun. Hidup adil dan tidak merugikan sesama. 27-31 ayat ini menekankan pentingnya berbuat baik kepada semua orang, tidak menahan kebaikan, tidak merugikan, dan tidak iri hati. Dunia akan lebih baik kalau setiap orang memberi sedikit kebaikan. Kejahatan kecil bisa berkembang menjadi masalah besar, tetapi kebaikan kecil bisa berkembang menjadi berkat besar. Memberi senyum atau menolong orang mungkin terlihat sepele, tapi bisa mengubah hari seseorang. Jangan menunggu kaya atau berkuasa untuk membuat baik. Mulailah dengan hal kecil. Amsal 3 ini mengajarkan kita untuk apa? Jangan melupakan nasihat. Yang pertama, jangan melupakan nasihat yang benar. Yang kedua, percayalah dengan hati yang penuh, bukan hanya akal sendiri. Rendah hati adalah pintu kebijaksanaan. Kebaikan dan ketulusan adalah kekuatan hidup. Keteguran adalah bagian dari kasih. Hikmat memberi damai lebih dari harta. Hidup ini bukan sekedar tentang seberapa cepat kita berlari atau seberapa tinggi kita mendaki. Hidup ini tentang bagaimana kita berjalan dengan arah yang benar, hati yang tenang, dan langkah yang kokoh. Hikmat adalah kompasnya, dan kebaikan adalah berkatnya. Jika kita mau merendahkan hati, belajar percaya, dan menabur kebaikan, hidup kita tidak hanya berarti bagi diri sendiri, tetapi juga menjadi terang bagi orang lain.